Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto, kira-kira bagaimana pergerakan market kripto minggu depan, apakah ada hal-hal yang kita bisa perhatikan juga. Kita akan membahas secara analisa teknikalnya juga untuk analisa ke depannya ya. Jadi jangan lupa kalau teman-teman suka video ini untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Untuk hari ini market sedikit mengalami koreksi 1%, tapi kalau kita lihat untuk altcoin atau khususnya untuk Bitcoin maupun Ethereum ya, kita bisa lihat sebenarnya mereka lebih mengalami sideways movement gitu ya pergerakannya. Nanti mungkin kita akan lebih detail secara price actionnya, tapi kita bisa lihat untuk hari ini mengalami penurunan 0,38%, Ethereum turun 0,06% ya, jadi tidak terlalu banyak pergerakan. Kalau kita lihat dari sini 24 jam terakhir, ini XEC naik 35% ya, signifikan. Ada berita, ada Synthetix, ICP, Anchor, Litecoin, Algorand, Matic, Cake. Jadi beberapa altcoin sebenarnya lumayan naik. Apakah ada yang koreksi? Masih ada juga. Ya, ini beberapa seperti Arweave, Huobi Token. Ini yang sebelumnya kemarin belum koreksi, ini mengalami koreksi. Quant, Flow, Avalanche, Ethereum Classic dan lain-lainnya ya. Secara Fear and Greed Index juga masih sama, kita di level Fear ya. Beritanya apa untuk hari ini? Sebenarnya tidak terlalu banyak berita, tapi ini ada beberapa cuplikan dan beberapa quotes juga untuk hari ini gitu ya. Di sini dari Documenting Bitcoin, dia bahas tentang Bill Gates yang diwawancara gitu ya di salah satu TV show, tapi ini di tahun 1995 gitu. Jadi puluhan tahun yang lalu gitu ya. Dan di sini Bill Gates tried to explain what the internet was and the audience laugh gitu ya. Orang-orang yang mendengarnya ketawa. Nah, apa hubungan dengan kripto? Ini sama halnya dengan kripto gitu, karena kita tahu Bitcoin khususnya untuk blockchain gitu ya, hampir disamakan dengan internet secara adopsinya. Untuk saat ini mungkin banyak orang-orang yang tidak mengenal blockchain itu apa, Bitcoin secara use case-nya itu bagaimana gitu ya. Hampir sama seperti internet yang kalau kita lihat klipnya di sini ya. Bentar ya, kita coba lihat di sini. Ya. What the hell is that exactly? Bill Gates. Well, it's become a place where people are publishing information. Right. So everybody can have their own homepage, companies are there, Yeah. the latest information. Intinya sebenarnya tidak terlalu banyak orang yang mengerti gitu ya. Dan ini mungkin fase-fase kita sekarang gitu ya, dimana hanya sedikit yang mengerti tentang kegunaan blockchain itu apa sebenarnya gitu ya, use case-nya. Nah, jadi kita sebenarnya tetap melihat untuk Bitcoin maupun blockchain ataupun crypto ini sebenarnya kalau secara long term ini masih sangat bullish, walaupun untuk saat ini ya kita bisa bilang kita lagi di dalam bear market gitu ya. Selanjutnya kita lihat dari sini Michael Saylor ada bilang it's about time Bitcoin ya. Mungkin yang teman-teman perhatikan tweet Michael Saylor ya, biasanya pada saat dia tweet tentang Bitcoin, justru harga Bitcoin mengalami penurunan. Biasanya seperti itu gitu ya. Jadi ini hanya ingatkan saja gitu ya, bukan sesuatu analisa sebenarnya. Kalau kita lihat dari sini secara fundamentalnya, nah ini dari si Dan Gambardella, dia membahas tentang Bitcoin 4 years ago atau 4 tahun lalu, Bitcoin was at $20,000 atau $20,000 ya, 4 tahun lalu at a bull market top. Now, sekarang Bitcoin juga berada di dalam $20,000 during a bear market bottom. Ya, sebenarnya kita belum tahu apakah ini benar-benar bottomnya atau enggak. Tapi ini suatu perspektif yang kita bisa lihat, di mana 4 tahun lalu orang melihat harga Bitcoin di 20.000 ini sangat-sangat tinggi. Gitu, sangat-sangat tinggi. Tapi kalau teman-teman perhatikan untuk sekarang, kalau kita lihat ngomong 20.000 untuk suatu Bitcoin, mungkin orang bilang ini sudah cukup murah karena kita melihat harga Bitcoin sempat ke 65.000, 69.000 seperti itu. Ya, jadi kita bisa lihat if you understand how bullish that is. Bullish ini ya kalau teman-teman belum familiar ya, artinya sangat-sangat ya mungkin masih bisa naik lagi, bisa seperti itu gitu ya. Then you will win in crypto. Kalau memang kita lihat secara long term time frame-nya juga, kita lihat dari jangka panjangnya. Makanya kalau kita lihat untuk saat ini di saat market fearful ya, ketakutan, mungkin ini adalah saatnya untuk mulai dollar cost averaging. Ya, tapi kita tetap akan melihat level-level penting support atau di level-level mana kita bisa mulai mencicil Bitcoin ataupun kripto-kripto lainnya. Ya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya hampir sama juga. Ini perspektif dari CZ Binance ya, CEO dari Binance. Bitcoin first got to $20,000 5 years ago. Di sini dia bilang 5 tahun lalu ya, antara 2017-2018 sebenarnya ya. Lalu sekarang Bitcoin hampir sama juga di 20.000 harganya gitu ya. Today's price does not erase all the development and adoption in the past 5 years. Jadi
sebenarnya kita harus perhatikan ada beberapa perspektif gitu ya. Ada orang yang melihat Bitcoin secara harganya. Oh, perhatikan harga Bitcoin di harga berapa. Tapi kita bisa lihat juga di developmentnya, jumlah adopsinya gitu ya. Perkembangan dari Bitcoin secara fundamental, bukan hanya sebagai harganya juga. Gitu ya. Jadi ini yang lebih baik kita perhatikan juga ya. Selanjutnya kita lihat untuk beberapa halnya, ini masih menjadi suatu perdebatan dan orang-orang mungkin fearful akan hal ini gitu ya, yaitu adalah Mt. Gox. Kapan kira-kira sebenarnya Mt. Gox ini akan rilis 137.000 Bitcoinnya? Apakah akan dirilis seluruhnya ya 137.000 langsung ke dalam market, atau mungkin akan bertahap? Ya, ini masih rumor karena yang tadi kemarin kita sempat bahas nggak ada official news sama sekali gitu ya. Tapi mungkin ini yang bisa menimbulkan fear di dalam market, dan kalau ternyata benar-benar terjadi dan ada sell off besar, yaitu mungkin karena Mt. Gox juga gitu ya. Di sini kita lihat some believing that a tranche of 137,000 Bitcoin was set for release in one go. Jadi ada beberapa yang ngomong bahwa 137.000 Bitcoin ini akan langsung dirilis ke dalam market. Ada yang bilang akan bertahap. Gitu ya. Di sini kalau kita lihat salah satu tweet dari Danny Devan, dia bilang banyak false information gitu ya, banyak false information dari Mt. Gox sendiri ya. Tapi sebenarnya dia juga nggak dapat official newsnya juga, jadi benar-benar belum ada yang tahu Mt. Gox ini bagaimana. Tapi ya was-was aja gitu ya, kita harus berhati-hati aja. Jadi ini untuk update market kriptonya, kita langsung masuk aja ke dalam analisa teknikal untuk saat ini. Dan ke time frame 4 jam seperti biasa kita membahas kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Kalau kita lihat kemarin kita sempat membahas bahwa Bitcoin ini bertahan di area 20.000 ya, level 20.000, karena ini adalah angka level psikologi lah ya, level 20.000. Di sini kita turunin sedikit ya, karena level 20.000-an. Ya, sekarang pun sebenarnya kita masih bisa Bitcoin ini ya berada di kisaran area 19.800, 19.900, kembali lagi ke dalam area 20.000 gitu. Jadi masih konsolidasi di area ini. Sebenarnya kalau teman-teman tanya apakah dari area ini masih bisa mengalami kenaikan, jawabannya masih bisa ya, karena ini masih berada di dalam level supportnya juga. Untuk breakdown pun juga masih ada. Ya, tapi kalau kita lihat secara teknikal ya, ini yang sempat kita mention di last video. Kalau kita lihat dari sini, mana ya, kita tunggu dia loading. Nah ya, kripto koreksi parah, kita sempat membahas bahwa Bitcoin ini untuk sekarang lebih cenderung sebenarnya, kalau teman-teman lihat ya, kalau saya lihat ya lebih cenderung untuk ada kemungkinan besar lebih mengalami koreksi lagi mungkin ke level 19.000 gitu ya. Tapi apa yang membuat kita tidak 100% atau 90% positif akan hal ini akan terjadi, karena banyak orang yang cenderung sangat-sangat bearish di saat ini. Gitu ya. Orang-orang mungkin yang lebih banyak yang mulai membuka posisi short untuk Bitcoin istilahnya, karena menunggu Bitcoin untuk mengalami penurunan. Dan biasanya pada saat hal itu terjadi, short squeeze bisa terjadi. Short squeeze itu adalah ketika banyak orang yang buka posisi short gitu ya, dan ternyata harga Bitcoin ini mengalami kenaikan yang signifikan gitu ya, dan ini membuat banyak orang yang terkena likuidasi ya, khususnya untuk orang-orang yang main futures, leverage seperti itu. Makanya kalau teman-teman yang main, saran saya boleh, tapi tetap harus hati-hati dan memang harus pelajari dengan benar gitu ya, jangan sampai terkena juga, karena itu banyak jebakan-jebakannya gitu ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang bermain di spot ya, saya rasa ya kita lihat untuk saat ini, kalau Bitcoin turun ke level 19.000, ini adalah level yang cukup baik untuk mulai dollar cost averaging ya, atau mungkin mencicil 10% atau 20% gitu ya. Kalau secara short term ya, kita lihat ke ini Bitcoin ya, kita lihat ini Bitcoin sini ya secara short term ya. Nah, kalau secara short term ini berapa yang kita bisa perhatikan secara time frame 4 jam ya. Kalau kita dari sini kita bisa lihat sebenarnya ini adalah resistance line-nya dia untuk saat ini gitu ya. Dan yang harus diperhatikan sebenarnya level yang saya perhatikan ini adalah level 20.400 ya, level 20.400. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat 20.400 ini, Bitcoin bisa kembali naik ya dengan volume yang cukup kuat. Artinya dia sudah mulai breakout dari resistance ini gitu ya. Lalu mungkin mencoba untuk breakout ke level 20.400. Ini akan cukup besar kemungkinannya untuk market mengalami short squeeze juga, karena di sini kalau kita lihat level 20.400 ini ya bisa menjadi level konsolidasi untuk Bitcoin sendiri. Kita bisa lihat dari sini resistance, di sini resistance, support, di sini juga menjadi support gitu ya.
Jadi ini bisa dibilang short term resistance untuk Bitcoin. Dan kalau misalnya ternyata dia bisa breakout, ya artinya mungkin dia ada momentum juga. Ini yang kita bilang bahwa untuk waspada aja gitu ya. Kalau ternyata Bitcoin kembali mengalami penurunan lagi, ya target kita masih sama, yaitu di area kisaran level 18.900 19.000 di bawah sini gitu ya. Karena kalau teman-teman bisa perhatikan, ini adalah level kuatnya Bitcoin ya di sini. Ini level support yang cukup kuat lah untuk Bitcoin, dan mungkin ini masih bisa bertahan dan ada short term bounce dulu kalau misalnya Bitcoin mengalami penurunan. Ya, jadi kira-kira ini untuk outlook untuk Bitcoin. Kita bahas juga untuk Ethereum, karena Ethereum ada kesempatan sebenarnya untuk trade juga gitu ya. Nah, kalau teman-teman bisa perhatikan, ini grafik Ethereum yang sempat kita buat. Untuk saat ini, Ethereum sebenarnya berada di dalam level zona yang sempat kita mention beberapa hari yang lalu gitu ya, zona untuk buy zone gitu ya, di level 1460-an. Ya, karena ini dia sudah retrace back ke dalam area level 0,5 Fibonacci. Nah, tapi pertanyaannya kalau kita perhatikan, ini Ethereum membentuk suatu pattern yang cukup bearish ya, nggak terlalu bagus, yaitu adalah pattern head and shoulder. Di sini dia ada left shoulder terbentuk, headnya terbentuk gitu ya, lalu membentuk right shoulder ya. Dan biasanya ini pattern reversal, jadi artinya dia mulai melemah ya, condong melemah, dan ini reversal dan biasanya akan targetnya ke bawah seperti itu ya. Kalau kita targetkan untuk Ethereum misalnya, dari top ini kita turunin ke neckline-nya seperti ini gitu ya. Dan kalau kita targetkan ke bawah sini, itu target bisa sampai ke level zona Fibonacci 0,236 1156. Nah, di sini ya. Apakah bisa terjadi? Ya, kalau saya rasa kalau misalnya Bitcoin breakdown untuk Ethereum ke level ini cukup besar sih sebenarnya ya, 22%. Ya, jadi harus berhati-hati juga. Invalidasinya untuk pattern ini sebenarnya adalah ketika Ethereum bisa mengalami penguatan lagi, naik ke dalam trendline sebelumnya, yang mungkin bisa break dari level ini kali. Ya, mulai break dari level 1500 ke atas ya, 1542, dia mulai kembali naik lagi, ya artinya pattern ini tidak terjadi gitu ya. Tapi untuk saat ini ada kemungkinan masih bisa terjadi. Kita bisa lihat dia sudah breakdown dari trendline yang ini ya, breakdown turun ke bawah, ketemu support di level Fibonacci 0,5. Lalu di sini sempat mengalami kenaikan ya, sempat mengalami kenaikan. Kalau kita zoom ke sini, sempat mengalami kenaikan. Nah, tapi di sini dia mengalami terbentur resisten lagi gitu ya di neckline-nya, dan ini mengalami penurunan. Seperti itu. Jadi ini perhatikan kalau misalnya ternyata dia mulai breakout di sini dan bisa mulai breakout di area level 1541, ya artinya pattern ini sudah terinvalidasi gitu ya. Tapi selama dia masih di bawah sini, ada kemungkinan untuk terjadinya pattern head and shoulder tersebut gitu. Jadi ya cukup was-was untuk teman-teman yang hold atau trade Ethereum gitu ya. Nextnya apa? Nextnya kita lihat juga untuk USDT dominance, hanya untuk review. Nah, USDT dominance saat ini kalau kita zoom, kalau kita panjangkan ini gitu ya, ini kelihatan sebenarnya kita berada di area level resistennya dia. Secara time frame one day kita lihat kita di dalam level resistennya. Ada dua kemungkinan di mana dia breakout naik ke atas gitu ya. Memang ini sudah sesuai analisa, kita lihat dia naik, dia retrace back ya, retest, lalu dia mengalami kenaikan lagi ke dalam resistennya. Kita dilihat di sini. Nah, sekarang kalau udah di dalam resisten ini bisa dia mengalami pullback dulu, baru mulai mengalami kenaikan, atau mungkin bisa breakout langsung ya, naik ke atas lagi. Dan kalau kita lihat sebenarnya biasanya USDT dominance ini bisa mengalami hal serupa. Kita lihat dari sini dia tiba-tiba naik cukup signifikan sekali gitu ya, ini kenaikannya. Lalu kita lihat juga di sini dia mengalami breakout yang juga cukup signifikan gitu. Jadi hati-hati kalau misalnya dia lagi breakout seperti ini. Kadang USDT dominance suka cukup volatile gitu ya. Dan kalau dia naik seperti ini, ya artinya banyak orang langsung take profit ya. Biasanya cenderung kayak hal seperti ini yang terjadi gitu ya. Ini lebih ke arah orang-orang panic selling, langsung take profit dan hold USDT aja. Dan ini membuat USDT dominance-nya mengalami kenaikan yang signifikan seperti itu ya, karena orang-orang panik di dalam market crypto. Ya, jadi itu yang beberapa yang harus diperhatikan. Dan itu dulu untuk update crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.